96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi, sahabat Mercury. Selamat bertemu kembali bersama saya dan seperti biasa di hari Selasa. Sekarang saatnya untuk mempertemukan Anda dengan para narasumber dalam dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Dan seperti biasa, hari ini tema kita adalah menstabilkan produktivitas karyawan. Ya, menarik untuk kita bahas bersama-sama. Ada CEO-nya MSC Consulting, Bu Novi. Selamat pagi. Pagi Mas Aldi, pagi juga sahabat Mercury dimanapun berada, juga Mbak Nikmah, tamu kita pagi hari ini. Oke, sehat selalu ya, Bu Novi ya. Sehat ya. Oke. Dan harus sehat, betul. Dan ada Devi. Dev, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke. Dan tamu kita siapa, Dev, hari ini? Dengan Mbak Nikmah Rosita, yaitu HRD PT Kasir Pintar Internasional. Ya. Semacam ini ya, apa namanya, startup juga ya Mbak ya? Betul. Digital Halo, industry. selamat pagi Iya. Pak, Ibu. Selamat pagi. Apa kabar, Nikmah? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Tangannya udah nggak dingin? Lumayan sih Lumayan deg-degan. ya? Panas-panas dingin ya. Oke, baik. Menarik, hari ini kita masih dalam upaya untuk menstabilkan bisnis kita masing-masing ya, Bu Novi ya. Ya. Dan karena ini adalah diskusi lebih banyaknya ke HRD, ya kita bagaimana menstabilkan produktivitas kaitannya dengan karyawan-karyawan. Sebenarnya hari ini kita mau bicara apa, Bu Novi? Tadi sudah disinggung ya Mas. Jadi bagaimana kita tetap menjaga produktivitas karyawan di masa pandemi, di mana kita udah ini ulang tahun kedua ya, Maret tanggal 10 ini. Kedua atau ketiga ya? 20 ya, tahun 20 ke 21, 21. Oh ya, ini ya, 2 tahun mau masuk tahun ketiga mau ini. masuk tahun ketiga. Mau masuk tahun ketiga kita pandemi. Ya kita sudah melewati beberapa fase, bisa dikatakan sudah fase ketiga, dan pengaruhnya bukan hanya kita di kehidupan sehari-hari ya, tetapi juga di pekerjaan kita, terutama ke bisnis gitu ya, ke industri-industri yang banyak berubah sekali selama masa pandemi, dan akhirnya kan banyak juga sistem kerja yang juga menjadi dirubah gitu ya. Kalau dulu orang semuanya pada ngantor, sekarang sebagian besar beberapa industri bahkan sudah memutuskan, meskipun situasinya sudah normal, mereka memutuskan untuk melakukan WFH untuk beberapa jenis pekerjaannya. Bisa ada yang 50%, ada yang 75%, seperti itu. Terus kemudian ya dengan adanya WFH ini kan berarti akan banyak hal yang harus harus disesuaikan, diadaptasi gitu, baik dari mekanisme mekanisme kerjanya sendiri maupun sistem-sistem yang diciptakan untuk itu. Nah, kita pagi ini akan mendiskusikan itu, bagaimana kita menjaga stabilitas produktivitas gitu. Iya, oke. Tentunya bukan tanpa alasan kalau topik kita hari ini adalah bagaimana menstabilkan produktivitas. Artinya pasti ada gambaran-gambaran bahwa produktivitas karyawan di masa pandemi ini agak kurang oke. Benar begitu ya, Dev ya? Kalau dibilang kurang oke, tergantung ya. Tergantung masing-masing karyawannya. Kalau misalnya dia enjoy dengan perubahan-perubahan yang sudah terjadi selama ini, ya dia akan so far so good juga. Iya. Tapi sejauh yang kemudian teman-teman MSC amati begitu ya, dari selama masa pandemi, perubahan dari WFO menjadi WFH, dan kemudian dengan terus pola-pola kerja yang seperti sekarang, apakah itu terjadi penurunan nggak? Kalau penurunan di awal mungkin iya, karena kan penyesuaian, pasti ada yang namanya turun dulu terus gitu stabil lagi kayak gitu. Ini juga pernah kita ngalamin suatu ritme kerja ya Bu ya, yang di suatu universitas yang mungkin dosennya nyaman kerja di rumah, terus gitu ganti WFO lagi, dia malah nggak nyaman. Oh gitu ya. Kayak gitu sih Pak. Iya. Oke, baik. Dan hari ini jadi pelit ngomong ya. Gak kayak biasanya, kita nggak. Perdana, hari ini. Pak. Oh perdana ya. Perdana apa? Tenang saja ya yang sedang menonton ya. Oke, saya ke tamu kita dari PT Kasir Pintar Internasional. Namanya adalah Nikmah Rosita.
HRD ya di Betul, kasir. betul. Mbak Nima, cerita sedikit boleh, banyakan dikit juga boleh, banyak banget nggak boleh. Waktunya habis. PT Kasir Pintar Internasional seperti apa ini? Sebenarnya gini, PT Kasir Pintar Internasional itu nama perusahaannya. Ya. Tapi kita sendiri itu punya Kalau brandnya apa namanya? Kasir Pintar. Kasir Pintar. Oke. Jadi mungkin teman-teman juga buka di App Store gitu, buka klik aja Kasir Pintar, itu salah satu aplikasi POS yang memang tujuannya dibikin oleh foundernya untuk membantu para UMKM. Jadi aplikasi point of sales, jadi untuk pencatatan, terus habis itu tracking pembukuan, termasuk sekaligus POS yang untuk kasir, jual beli transaksi dan segala macamnya begitu. Nah, alhamdulillahnya kalau sekarang ini baru bulan lalu kalau nggak salah sudah 1 juta pengguna hampir di beberapa negara. Udah berapa tahun tadi? 3 tahun, Pak. 3 tahun ya. Dalam 3 tahun Anda bisa sudah 1 juta pengguna. Mendapatkan 1 juta pengguna begitu ya. Oke. Dan ini gratis pastinya ya. Ada 2, ada yang gratis, ada yang pro. Oh, gitu. Pro itu profesional lah ya. Pro itu Berbayar, berbayar. Oh, berbayar. Iya. Sepak bola aja. Oh iya. Makanya kalau berbayar kan profesional itu. Oh, ada yang berbayar. Ada yang berbayar. Ada yang gratis. Ada yang gratis. Apa bedanya? Bedanya jumlah user yang bisa mengakses. Biasanya kalau misalkan toko atau merchant itu kan ada beberapa karyawan, ada ownernya juga. Nah, gitu jumlah yang mengakses saja yang berbeda. Kalau misalkan yang free cuman di limit, tapi kalau misalkan yang berbayar, ada owner, ada beberapa karyawan yang bisa mengaksesnya. Kalau di mapping dari 1 juta itu yang berbayar berapa, yang ini berapa? Ada nggak datanya? Ada sih, tapi tim marketing. Oh, iya, HRD. Analisa pasar. Analisa pasar, Pak. Saya analisa karyawan. Oke. Iya, saya yang salah tanya ini ya. Oke, kalau dari sisi karyawan tadi mungkin tidak harus kasus yang ada di kasir apa tadi? Kasir Pintar. Kasir Pintar. Oh, ini nih, Pak, Kasir Pintar. Iya. Tidak harus yang ada di Kasir Pintar, tapi yang mungkin yang sebagai HRD amati gitu, Nikma, apakah memang banyak perubahan-perubahan terjadi ketika pandemi Jujur terkait dengan performance? Pasti, Pak. Jujur kacang hijaunya? Iya, jujur. Jujur iya, nggak mungkin enggak. Karena kan kita gampang-gampangan saja. Kalau misalkan kita ngelihat situasi dan kondisi ketika bekerja, pasti itu mempengaruhi kinerja kita, ya kan? Kalau misalkan kita WFO, kita di kantor, kita terkondisikan tuh, ada teman yang juga sama-sama saling kerja, terus habis itu device-nya mungkin memungkinkan dan mencukupi PC, jaringan dan segala macam. Terus habis itu kalau memang jamnya istirahat, kalau memang jamnya kerja gitu. Kalau di kantor kan gitu. Tapi ketika misalkan full WFH di rumah gitu, situasinya udah beda lagi tuh. Apalagi misalnya kalau punya anak gitu, atau misalkan masih ada orang tua misalkan kayak gitu, itu kan pasti atau yang baru nikah gitu ya, mau kerja gangguin gini, sama-sama WFH-nya gitu. Ya Devi ya. Kenapa? Lo kok denger Devi? Ya. Jadi ada banyak hal yang bisa mempengaruhi secara pasti langsung atau tidak langsung ketika WFH begitu ya. Gitu. Akhirnya suka atau enggak, banyak atau sedikit pasti ada kinerja yang harusnya, yang target-target yang harusnya bisa dikerjakan pada saat WFH, pada saat WFO misalkan deadline-nya bisa 2 hari, ternyata ketika WFH bisa sampai berapa hari molor, kayak gitu, molor kayak gitu. Ya. Oke. Bu Novi, setelah berjalan tahun yang ketiga, tentu para pegiat HRD ini kan nggak pernah berhenti ya untuk terus mengembangkan metode seperti apa ini yang harus dilakukan ketika untuk meningkatkan atau minimal menstabilkan produktivitas karyawan. Nah, apa metode yang
kita bisa bahas pagi hari ini? Jadi yang kalau saya amati Mas, terutama karena menjaga produktivitas itu adalah karyawan yang sehat ya. Jadi dari kesehatan. Kalau saya amati seperti itu. Jadi karena dari kesehatan awalnya kita semua akan bisa melakukan gitu kan ya. Akan produktivitas keseharian di tempat kerja juga pasti akan terjaga seperti itu. Jadi kayaknya itu juga salah satu hal yang pada saat pandemi ini itu menjadi concern besar gitu ya. Akhirnya kan juga dibentuk gugus-gugus COVID di setiap perusahaan seperti itu kan. Terus dibuat mekanisme bagaimana kalau misalnya salah satu staf atau karyawan kena positif atau keluarganya, nah itu harus bagaimana langkah-langkahnya seperti itu kan. Termasuk kalau misalnya harus rumah sakit, terus ada korban dan sebagainya sampai macam-macamnya kan. Itu akhirnya juga itu menjadi sangat menjadi perhatian yang sangat besar, dan karena itu juga menjadi salah satu concern yang cukup besar saya kira diberikan perhatian, termasuk juga dana atau budget untuk masalah K3. Selain itu juga yang kedua adalah masalah yang terkait dengan toolsnya Mas gitu ya. Jadi sarana kerjanya yang kemudian itu akhirnya mau nggak mau nih para pengusaha itu jadi mikir gimana ya caranya supaya kemudian kita tuh simple gitu ya. Jadi mulai misalnya kalau ini mulai masuk itu sistem absen yang langsung nge-link, mungkin ini juga sudah ada ya dulu tapi mungkin belum terlalu banyak dipakai. Kalau sekarang mungkin makin banyak, di mana absen itu nggak harus cek log di kantor gitu ya. Terus makin pakai device kayak gitu, pakai apps kayak gitu, yang dimana itu nanti langsung nge-link ke penggajiannya dia, akan nge-link langsung juga ke cutinya dia, termasuk juga terus ada yang memasukkan juga dengan deadline kerja, sehingga tadi itu kekhawatiran yang dirasakan turunnya produktivitas atau deadline yang molor yang tidak bisa tercapai, target-target tidak tercapai, itu bisa dipantau dari sana Mas. Ya, Devi mau menambahkan kalau soal metode atau juga mungkin kalau misalnya kemudian sudah muncul metodenya, siapa saja yang mestinya terlibat untuk mengoptimalkan? Yang pasti tidak terlepas adalah atasan masing-masing Pak. Tanpa atasan masing-masing ya nggak ada yang bisa monitor, apalagi seorang HR misalnya ada 2 tim nih HRD-nya. Ngurusin 200 orang, nggak bisa dong 24 jam satu-satu ditanyain. Betul. Jadi atasannya yang harus mendampingi. Contohnya yang paling gampang, sistem yang metode yang diimprove sampai saat ini, mulai dari 3 periode ya COVID-nya, itu biasanya yang paling gampang adalah para industri meng-hire sistem kayak gitu ya. Contoh kalau misalnya di resto ataupun apapun itu pakai kasir, itu ya lebih simpel karena kan terintegrasi dengan data yang valid gitu, yang real time. Sama dengan kalau industri manufaktur itu absensinya, kemudian load kerja daily jobnya itu terlist di sistem itu. Kemudian ada yang namanya durasi schedule meeting mingguan kayak gitu-gitu, itu sudah terintegrasi sama direkturnya atau bahkan sama ownernya. Jadi nggak tinggal tunggu nanya gimana progresnya, tapi sudah ada di sistem. Jadi direkturnya tinggal, oh ini kamu belum selesai, kamu belum ini, tinggal di follow up lagi ke masing-masing bagian. Lebih gampang sih Pak, kalau yang dari teman-teman cerita yang selama ini HR pakai sistem itu malah lebih simpel. Oke. Dimah, kalau di Kasir Pintar sendiri mempekerjakan berapa orang sampai hari ini? Kalau hari ini karena industrinya startup teknologi pasti jumlahnya jauh lebih sedikit ya. Sekitar 40 sampai 50 orang. 40 ya. Dan itu kantornya Surabaya ya? Di Surabaya. Pusatnya di Surabaya ya. Surabaya. Oke. Bisa cerita nggak ketika Anda 3 tahun berarti setahun sebelum pandemi ya? Setahun sebelum pandemi begitu ya. Nah, ketika pandemi juga teman-teman apakah memang sejak awal berdiri itu nggak wajib ngantor atau wajib ngantor terus kemudian juga kena gelombang pandemi rada-rada seperti yang Anda ceritakan tadi, mau di rumah, WFH, susah. Gimana kalau di Kasir Pintar? Karena kan kita industrinya teknologi ya Pak. Kalau di aturan perusahaan sendiri tuh di awal tuh kita itu ada jatah WFH 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali? Memang sudah ada. Itu di luar pandemi ya? Itu pandemi. Memang aturan umumnya gitu ya? SOP-nya kayak begitu ya? Oke. Di luar cuti juga.
Di luar cuti juga. Di luar cuti. Jadi misalkan dalam 1 bulan emang boleh ngambil jatah WFH 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. Terus habis itu waktu itu kan ada pandemi, sempat ada yang positif sampai mungkin ada, kita nggak bisa memungkiri pada saat pandemi awal itu kan ada yang banyak yang menjadi korban. Itu termasuk salah satunya. Salah satunya ada. Terus kemudian ya akhirnya. Kalau Nima sehat-sehat terus ya? Alhamdulillah sempat waktu Februari kemarin. Oh sempat ya. Alumni juga. Alumni ya. Oke. Terus habis itu sempat lagi full WFH. Full WFH, terus kemudian diganti hybrid. Jadi 2 hari masuk kantor, 3 harinya libur, terus kemudian ditambah lagi sampai akhirnya sempat full WFO Pak sebenarnya kita di bulan Oktober 2021 kita full WFO. Sudah WFO ya? Iya, kita full WFO karena Oktober itu kan pada saat itu udah reda lah ya, dalam tanda petik udah reda. Iya, gitu. Tapi kena Omikron gimana? Berubah lagi? Kena Omikron ada yang positif lagi karena kita udah berpengalaman sebelumnya. Akhirnya dibuatlah full WFH. Jadi sekarang kantor masih full WFH. Sampai sekarang masih sampai full sekarang WFH. Full WFH karena kena Omikron beberapa bulan yang sebelumnya ada yang menjadi korban. Korban maksudnya korban positif ya tuh. Iya. Gitu. Oke, tapi di perusahaan-perusahaan yang mengandalkan teknologi informasi ya, seperti kasir pintar ini, pandemi ini membuat produktivitas turun atau enggak? Kan Nima kan mencermati event itu meskipun cuma 40 orang, tapi kan ini kinerjanya turun loh ketika ini ada update ini kurang apa gimana? So-so sih Pak sebenarnya. So-so ya? Ya, kalau misalkan dibilang turun drastis juga enggak, karena memang kan industrinya teknologi, mereka mengerjakannya ya sebenarnya by aplikasi, by sistem gitu. Cuman yang menjadi permasalahan sebetulnya ketika WFH ini tuh adalah koordinasi. Oke. Karena kalau bedanya kalau WFO nih, nah ini kenapa waktu itu akhirnya dibikin hybrid tuh? Karena kalau WFO itu kita tuh kalau meeting kan bisa ketemu tuh, Pak. Ketika ketemu satu device dipakai langsung untuk running aplikasi. Nah, ketika online meetingnya WFH itu kan kita harus nge-zoom. Berarti kan ada 2 aplikasi yang dibuka, ada Zoom, ada running aplikasi. Even pakai wifi pun kadang masih susah gitu. Lemot ya. Iya. Sinyal hilang gitu. Iya. Kalaupun sinyalnya nggak hilang memang berat, Ibu. Kan apa namanya? 2 aplikasi yang dibuka secara bersamaan. Sebenarnya susahnya salah satunya itu di situnya, koordinasi untuk yang bagian back office-nya ya. Itu di bagian itunya gitu sih. Oke. Baik. Menarik ya, nanti kita akan dalami lebih lanjut topik kita pagi hari ini, menstabilkan produktivitas karyawan di era seperti sekarang ini bersama teman-teman dari MSI Consulting dan juga Mbak Nima Rosita, HRD dari PT Kasir Pintar Internasional. Tapi kita ke iklan dulu ya, kita break dulu ya. Tantangan pertama itu tadi itu kalau bagaimana HR ini harus membagi jadwal dengan peraturan yang berubah-ubah, itulah. Kalau yang dilakukan sih sebenarnya ada tantangan tersendiri juga, tracking terkait dengan kinerja karyawan. Karena kan kalau